Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi kembali lagi bersama saya Eka Wahisa Putri. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang fungsi nilai mutlak. Sebelumnya kita sudah belajar tentang definisi, konsep, dan kita menghitung nilai mutlak dengan operasi nilai mutlak. Nah, yang perlu diingat untuk menyambung materi ini adalah definisinya. Intinya, setiap bilangan jika dimutlakan hasilnya selalu positif. Nah, ketika hasilnya tuh selalu positif, maka bilangan apapun kalau dimutlakan kan hasil positif. Kemudian selain itu harus ingat juga dengan cara menggambar grafik di sumbu kartesius. Misalnya kalian sudah ada LKS, itu ada di LKS kalian, bisa nanti dibeli di koperasi siswa SMA 4 setiap hari Senin dan Kamis. Nah, materi sekarang tentang fungsi nilai mutlak itu ada di halaman 10 sampai 11 di LKS-nya. Nah, di sini kita masuk ke contoh. Itu sama persis kok seperti yang ada di halaman 10 dan 11 di LKS, yaitu gambarkan grafik Y sama dengan mutlak X untuk setiap X bilangan real. Nah, di sini jawabannya, kita cara menjawabnya pakai yang simpel-simpel saja, yaitu mensubstitusikan nilai X ke Y sama dengan mutlak X. Nah, di sini sudah otomatis kita hitung, karena saya rasa kalian bisa kok. Tapi kalau yang masih agak-agak lupa, nah di sini kita ambil dulu. Oke, nah yang paling atas ini X itu bebas, kalian mau memilih nilai X apa saja. Cuman karena bilangan real itu kan berarti mulai dari negatif sampai positif. Nah, kalian masukkan aja nilainya, yang positif ada, negatif ada, dan 0 juga ada. Nah, di sini lihat yang pertama, X-nya sama dengan negatif 5, ya kan? Ya. Nah, di sini ini caranya nih. Ketika X-nya sama dengan negatif 5, kita masukkan, kan awalnya Y sama dengan mutlak X, ya kan? Jadi kita ganti X tadi dengan angka yang didapat ini, yaitu negatif 5. Jadinya sama, Y sama dengan mutlak negatif 5. Nah, kalau sini negatif 5, di X-nya negatif 5, maka di Y-nya juga negatif 5. Nah, mutlak dari negatif 5 hasilnya adalah 5. Hasil yang 5 ini kita taruh di sini, di Y-nya gitu. Nah, kemudian hasilnya nanti di sini kan tadi kejar. Nah, kita anukan X, Y berarti negatif 5,5. Begitu juga selanjutnya. Ketika X sama dengan negatif 4, Y-nya masukkan mutlak negatif 4. Jadi mutlak negatif 4 adalah 4. Sampai X sama dengan 0. Di sini kalian sambung aja. Kalaunya nanti kalian rangkum di buku catatan boleh, kalau kalian mau nulis caranya mulai dari negatif 5 sampai 5. Ketika 0 kan X-nya 0, Y-nya pun 0 gitu. Ketika X-nya 1, karena bilangan positif kalau dimutlakan tetap jadi positif, maka Y-nya 1 berarti 1,1. Kemudian 2 berarti 2,2 sampai 5 berarti 5,5. Nah, yang selanjutnya ini kita pakai tabel yang tadi. Kita gambar grafiknya. Nah, di sini kita masukkan, tadi kan ada titiknya 5,5, negatif 5,5, maaf ya. Kemudian negatif 4,4, negatif 3,3, negatif 2,2. Harus ingat ya, X, Y berarti X-nya negatif 5, naik gitu, kayak SMP gitu pokoknya.
negatif 5 naik sampai ke 5, berarti sini 5, nah gitu, anggap lurus ya. Nah kemudian titik-titik yang tadi sudah didapat titik yang tadi itu dihubungkan 1,1 sampai 5,5, jadilah grafik seperti ini gitu. Nah ini jawabannya. Kemudian kita coba soal nomor 2. Di situ di LKS nggak ada, saya tambahkan aja. Soalnya gambarkan grafik Y sama dengan mutlak X kurang 2 untuk setiap bilangan real. Nah, di sini caranya sama, substitusi nilai X ke Y sama dengan mutlak X kurang 2. Nah, tapi di sini kalau yang tadi itu kan karena mutlak X, berarti bebas aja X-nya tuh negatif, positif, itu berapa. Nah, kalau ini kan mutlak Y kurang 2. Simpelnya adalah karena ada angka di belakangnya, ini ada negatif 2, maka kalian pilih, karena 2 kan minimal mulai dari negatif 2 sampai ke 2, minimal ini, tapi minimal. Jadi ini alangkah lebih baiknya kalau kita lebihkan, ya kan, jadinya negatif 3 sampai 4, supaya angkanya di grafik itu gak kecil-kecil banget. Nah cara nyarinya sama, ketika X sama dengan negatif 3, ya kan, kita masukkan. Nah ini kan X nya sama dengan negatif 3, masukkan sini negatif 3, ya kan, negatif 3. Nah gitu. Kemudian di sini kan awalnya X kurang 2 nih, awalnya mutlak X kurang 2. X nya ini kita ganti dengan negatif 3, jadinya mutlak awalnya X jadinya negatif 3 kurang 2 mutlak gitu. Nah ada tuh, saya tuliskan sini hasilnya negatif 3 kurang 2. Ingati hutang 3, hutang lagi 2, berarti mutlak negatif 5, berarti hasilnya adalah 5. Begitu selanjutnya, negatif 2 masukkan, karena X kurang 2, X nya kita ganti negatif 2, berarti jadinya negatif 2 kurang negatif 2, hasilnya negatif 4. Hasilnya 4 kita masukkan juga sama ke sini. Nih. Jadinya 3, negatif 5, kemudian 2, negatif 2,4 gitu. Kemudian kita masukkan nolnya juga sampai habis. Kalian coba, kalian tulis di catatan kalian. Kalian tulis semua caranya. Jadi kalian bisa nanti sampai di sini dulu, kita coba 2 kan, kemudian kita gambar juga grafiknya sama kayak tadi, titik-titiknya negatif 3, kemudian 5, kemudian negatif 2,4, dihubungkan titik-titiknya, kemudian didapat grafiknya seperti ini. Nah kalau kalian perhatikan dari 2 grafik tadi, semuanya itu berada di atas sumbu X. Jadi kesimpulannya adalah semua grafik nilai mutlak, fungsi nilai mutlak itu selalu berada di atas sumbu X karena hasil Y-nya selalu positif. Nah setelah ini ada satu soal kalian kerjakan di classroom itu, kalian kerjakan di buku tulis kalian. Kalian kalau selesai sudah dirangkum di buku catatan. Kalau sudah selesai merangkum ya, baru kerjakan latihannya. Saya mengingatkan kembali, pokoknya bukunya itu buku tulisnya satu saja ya, satu saja untuk mata pelajaran matematika wajib. Kalian rangkum apa yang saya sampaikan, tapi kalau sudah ada di LKS itu tinggal kalian stabilo atau garisi aja. Nah yang gak ada di LKS kalian boleh dicoret di LKS-nya, atau kalau mau di buku catatan silahkan di buku catatan. Dan untuk latihannya, soalnya kalian salin lagi ya di buku buat belajar waktu ulangan nanti supaya mudah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.